Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini ya saya bakalan bahas lagi terkait meme coin, dan spesial untuk hari ini saya akan update PP ke kalian semua. Apa aja pembaruan terkait PP untuk hari ini ya teman-teman. Nanti kita akan masuk ke sana, tapi sebelum itu seperti biasa kita akan bahas market dulu untuk hari ini. Kalau kita ngelihat market saat ini ya, kian hari kian memburuk teman-teman. Dari global crypto market cap saat ini mengalami penurunan lagi atau koreksi lagi selama 24 jam terakhir ini, dan koreksinya sebesar 2,44%. Tapi di sini untuk total crypto market volumenya ya ini meningkat di 150% lebih teman-teman. Ada apa sih di balik kenaikan volume ini? Apakah lebih banyak aksi jual atau aksi beli? Ya kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat dari Fear and Greed Index-nya di sini, ini turun 1 poin lagi ya dibandingkan hari kemarin teman-teman. Ini menandakan aksi jual masih cukup tinggi. Dan kalau kita ngelihat harga Bitcoin saat ini ya, harganya di sini 94.800-an dolar teman-teman. Ini masih cenderung sideways ya dengan hari kemarin, peningkatannya cuma di 0,73%. Tapi ini on the way ke 95.000 dolar ya teman-teman. Mudah-mudahan aja dalam waktu dekat ini Bitcoin bisa retest lagi ke 100.000-nya. Dan kalau kita ngelihat Ethereum ya, di sini sepertinya Ethereum untuk hari ini belum bisa recover teman-teman. Dan selama 1 hari terakhir ini koreksinya sebesar 3,68%. Dan untuk harga jualnya ini sudah tipis banget teman-teman, sudah mau keluar dari zona 3.000 dolarnya. Apakah Ethereum ini bisa mempertahankan di 3.000 dolarnya? Kita lihat nanti ya, semoga aja sih tidak turun di bawah 3.000. Dan kalau kita ngelihat kondisi meme coin saat ini teman-teman, meme coin masih cukup terpuruk ya, dengan banyaknya aset-aset yang berada di dalam ekosistem meme coin ini mengalami koreksi selama 1 hari terakhir ini. Dan kalau kita ngelihat tren 1 minggunya teman-teman, ini koreksinya cukup dalam ya dari meme coin. Dan kalau kita ngelihat top 5 meme coin aja untuk saat ini yang mengalami peningkatan selama 1 hari terakhir ini cuma Dogecoin teman-teman di 1,58%. Tapi untuk tren 1 minggunya masih minus di 13% ya. Dan untuk Shiba Inu sendiri masih koreksi di 1,5% selama 1 hari terakhir ini. PP di hampir 4%, Bong di hampir 4% juga, dan token Pengu di hampir 5% koreksinya. Ini sampai kapan ya teman-teman kondisinya akan seperti ini? Kita berharap aja yang terbaik ya. Mudah-mudahan kondisi seperti ini cepat berlalu. Semoga meme coin ini bisa segera recover. Kira-kira seperti itu ya update market untuk hari ini. Dan kita langsung aja teman-teman, seperti yang saya bilang tadi di awal, saya pengen bahas terkait PP. Ada apa sih update dari PP saat ini? Kalau kita ngelihat di sini ya teman-teman, di tengah koreksi market PP yang cukup luar biasa, ada paus-paus atau ada para investor juga yang memanfaatkan kesempatan ini. Dan di sini kalau kita ngelihat ya, ada 480 miliar PP ditransfer dalam hitungan jam. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Kalau kita ngelihat di sini ya, PP ini tampaknya kembali menjadi incaran para paus dengan 480 miliar token terjual dalam hitungan jam. Dan menurut platform Spot On Chain, 2 paus kripto telah membuat pergerakan yang cukup signifikan pada token PP, menimbulkan pertanyaan tentang apakah recover PP ini akan segera terjadi. Di sini kalian bisa ngelihat ya teman-teman, ini data dari Spot On Chain. Di sini menurut Spot On Chain, paus saat ini sedang mengumpulkan PP, dan dalam beberapa jam terakhir aja ada paus yang mengumpulkan 280 miliar PP teman-teman, atau kurang lebih senilai 5 juta dolar dari Binance. Dan kalau kita ngelihat yang selanjutnya di sini, ada paus lain juga ya yang baru-baru ini ikut menarik atau ikut mengeruk PP teman-teman, yang menghabiskan 3,72 juta USDC untuk membeli 200,4 miliar token PP. Dan yang paling menariknya teman-teman, pos ini sebelumnya merugi di hampir 1,5 juta dolar pada PP selama perdagangan yang sebelumnya. Tapi meskipun mengalami kerugian besar, pos tersebut tampaknya tidak terpengaruh dan sekarang malah menggandakan pembelian token tersebut. Mungkin ini dia akan mengantisipasi rally. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya ngeliat dari pergerakan pos seperti ini, walaupun dia sempat loss, tapi untuk yang saat ini dia melipat gandakan pembeliannya teman-teman. Ini menandakan bahwa kepercayaan terkait PP ini masih cukup tinggi. Dan 3,7 juta dolar ini tidak sedikit teman-teman, ini banyak banget untuk membeli aset meme coin. Jadi kalau ngelihat ya dari pergerakan ini, tentu saja PP ini masih dipercaya banget, dan kemungkinan besar ya teman-teman yang selanjutnya akan terjadi, PP akan segera recover dan kemudian akan akumulasi teman-teman, sehingga ledakan harganya akan cukup signifikan. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini juga berbanding lurus teman-teman kalau kita misalnya melihat dari analisanya di sini. Ada analisa ya teman-teman di sini, sinyal untuk potensi pembalikan tren menurut data teknis. Dan kalau
kita ngelihat di sini ya, untuk pergerakan harga PP saat ini memang sedang mengalami tantangan di level kritis. Harga PP saat ini diperdagangkan di Rp28, mencatat penurunan hampir 1% dalam 1 hari terakhir ini. Tekanan jual ini menguji level support yang sangat krusial, sementara trader mencari sinyal pembalikan tren. Rata-rata pergerakan 50 hari atau MA 50 hari berada di Rp32 atau masih di $2041 dengan 40 di belakang koma, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pergerakan 200 harinya di $1275 dengan 40 di belakang koma. Dan kalau kita ngeliat struktur pasar ini masih bullish ya, tetapi kesenjangan yang semakin menyempit antara kedua indikator ini mencerminkan momentum yang cukup melemah. Tapi di sini kalau kita ngeliat dari indikator teknisnya ya teman-teman, di sini ada potensi untuk pemulihan. Kalau ngelihat dari RSI-nya, PP berada di 43,63, menunjukkan zona oversold, namun belum menunjukkan kondisi ekstrim. Level ini memberikan ruang untuk pergerakan harga lebih rendah atau potensi pemulihan tergantung pada sentimen pasar. Dan kalau kita ngelihat dari MACD-nya di sini, histogram MACD mengindikasikan meningkatnya tekanan bearish dengan crossover ke wilayah negatif. Meskipun demikian, pola historis menunjukkan bahwa kondisi ini seringkali diikuti oleh pembalikan harga yang cukup tajam. Dan kalau kita ngelihat di sini ya, apa yang selanjutnya terjadi untuk PP? Untuk kedepannya ya, PP menghadapi resistance yang paling kuat di $3165 yang bertepatan dengan Bollinger Band atas. Jika level ini berhasil ditembus, token dapat memulai rally menuju $39,5 teman-teman, atau di sekitar $25 dengan 40 di belakang koma. Dan sebaliknya ya, jika level support gagal dipertahankan, harga PP kemungkinan akan menguji level psikologisnya di $23 atau di $15 dengan 40 di belakang koma. Seperti di sini ya teman-teman, indeks ADX atau Average Directional Index pada 1802 menunjukkan tren yang melemah, memberikan indikasi potensi pergeseran arah. Nah, kalau kita ngeliat di sini ya teman-teman, level paling pentingnya yaitu ada di Rp23,74 ini ya teman-teman, atau di sekitar $15. Dan kalau kita ngeliat di sini ya, ini sudah ada di 17 teman-teman. Ini tentunya masih jauh ke 15 ya. Dan semoga aja ya dia masih bisa menembus ke $0,00002 atau ke harga Rp39. Tapi dengan adanya pergerakan pause seperti tadi teman-teman, saya yakin ini baru pembukaan aja, dan bukan hanya ini, masih banyak banget para investor atau para paus ini yang sedang berputar di sekitar PP teman-teman, dan siap mengeruk untuk melihat keuntungan di masa mendatang. Dan kalau menurut saya, paus dengan uang sebanyak itu berani untuk gambling di PP, menurut saya ini potensinya masih sangat besar, dan menurut saya kepercayaannya masih cukup tinggi untuk PP sendiri. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang pengen berinvestasi di PP ya teman-teman, ini mungkin saat yang tepat untuk masuk karena koreksinya cukup dalam, dan ini kalian bisa buy the dip, atau istilah lainnya kalian bisa membeli dengan potongan atau diskon yang cukup besar. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, sebelum kalian berinvestasi, kalian harus dior dulu, kalian harus lakukan riset mandiri, carilah analisa-analisa pembanding, carilah berita pembanding, dan carilah informasi yang lebih valid lagi agar keputusan kalian untuk berinvestasi nanti tidak berujung di penyesalan. Mungkin kira-kira seperti itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan anyway teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton, terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.